Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu haku kama yastahiku hamdan katsira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin washabihil mayamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu penjelasan seputar apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin di abad ke-7 lalu ya. Terutama dalam Risalatul Hukuk bagian hak penasehat. Jadi eh, pada hari ini kita dibisiki ya dengan Risalatul Hukuk itu melalui pesan-pesan dari Imam Ali Zainal Abidin tentang bagaimana hak penasehat. Imam Ali Zainal Abidin sendiri dikenal sebagai Zainal Abidin ya. Jadi beliau adalah putra dari Imam Husain dan dikenal dengan gelar Ali Zainal Abidin, perhiasan para penyembah ya. Di zaman ketika setiap orang memiliki otoritas kebisaan ya untuk bicara, namun enggan untuk mendengarkan. Saya pikir teks dari Risalatul Hukuk seputar hak penasehat ini menjadi penting dan bisa merupakan satu bentuk interupsi ya. Teksnya bisa kita temukan, saya akan bacakan. Wa amma haqqul musyir alaika fa'alla tattahimhu idza lam yuafikka ra'yuh. Wa in wafaqaka hamidallah azza wa jal wa qabilta dzalika minhu bisyukr. Wa illam yuafikka lam tattahimhu wa alimta annahu lam ya'luka nusha illa ayyakuna indaka mimman yuttaham fala ta'ni bi syai'in min amrihi ala kulli hal. Kira-kira bila diterjemahkan sebagai berikut. Adapun hak penasehat atau al-musyir atasmu adalah engkau harus bersikap rendah hati kepadanya, membulatkan hatimu untuk memahami apa yang ia sampaikan, dan memasang telingamu untuk mendengarkan ucapannya. Jika ia menyampaikan kebenaran, maka pujilah Allah atas hal itu dan terimalah nasihatnya, serta hargailah pendapatnya. Namun jika ia tidak tepat dalam memberikan nasihat, maka bersikaplah lembut kepadanya. Janganlah engkau menuduhnya berniat buruk, dan ketahuilah bahwa ia tidak sengaja memberikan pendapat yang salah. Kecuali jika ia memang pantas untuk dicurigai, dalam kondisi itu pun janganlah engkau memperdulikan urusannya dalam keadaan apapun. Imam Ali Zainal Abidin atau yang biasa kita kenal dengan Imam As-Sajjad juga memulai nasihat beliau dengan sesuatu yang mungkin sangat langka ya, yang tidak terlalu populer di era sekarang, yaitu kerendahan hati. Jadi seorang yang meminta nasihat pada yang lain, maka dia harus berendah hati. Ada semacam pengakuan bahwa ketika kita meminta nasihat, kita sebenarnya sedang mengakui keterbatasan ruang pandang kita sendiri. Kita sedang meminjam sepasang mata orang lain untuk melihat apa yang luput dari radar pengetahuan kita.
Namun bagian yang paling menggetarkan dari risalah ini bukanlah saat sang penasehat itu benar. Jika ia benar, ya kita bersyukur. Dan itu mudah sekali dilakukan. Yang pelik adalah ketika ia keliru. Nah, disinilah Imam Ali Zainal Abidin memberikan satu sikap puncak etis yang paling sunyi sekaligus paling kokoh sebenarnya. Jadi Imam berujar, jika ia tidak tepat dalam memberikan nasihat, janganlah engkau menuduhnya. Ada kata la tattahimhu di sana ya. Jangan menuduh, jangan berprasangka. Imam seakan ingin mengingatkan bahwa di dalam sebuah saran yang meleset, seringkali terdapat niat yang tulus namun terbatas oleh kemanusiaan kita yang ringkih ini. Jelas penasehat, orang yang menasehati itu bukanlah Tuhan ya, yang Maha Tahu. Ia hanyalah seorang seperti kita, musafir di dunia ini yang mencoba untuk menunjukkan jalan, meski mungkin ia sendiri sedang tersesat di persimpangan yang sama. Dunia kita hari ini seringkali digerakkan oleh kecurigaan yang akut. Jika seorang memberi saran yang tak sesuai selera, kita dengan tangkas menyusun dakwaan. Wah, dia ini ingin menjatuhkan, ya punya agenda tersembunyi, ya tak mengerti duduk perkara. Kita menolak pendapat sekaligus menghancurkan orangnya. Tapi dalam Risalatul Hukuk ada pemisahan yang tajam, ada pembedaan antara apa? Antara pendapat yang salah dan pribadi yang berniat buruk. Imam As-Sajjad mengajak kita untuk memelihara sebuah ruang bagi kekhilafan manusia ya. Bahwa salah itu satu hal, jahat itu adalah hal lain. Menolak sebuah saran tidak harus berarti memutus tali persaudaraan. Nah, di sana ada semacam tuntunan ya untuk tetap bersikap lembut. Lembut juga sebuah kata yang mungkin tidak populer dan kata yang mungkin terkesan lemah ya kalau kita mengikuti cara berpikir, misalnya cara berpikir politis atau politik. Namun sebenarnya ia adalah kekuatan tertinggi dalam diplomasi batin. Menolak tanpa menyakiti adalah sebuah seni bela diri jiwa yang ya mungkin hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah selesai dengan egonya. Membaca kembali Risalatul Hukuk ya, teks seputar hak penasehat ini, saya teringat dengan konsep yang sering juga di mention ya oleh para penceramah, yaitu konsep husnuzan ya, yang bukan sekedar diartikan sebagai kepolosan naif, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tetap menjaga martabat manusia lain. Nah, ini menariknya Imam nutup nasihat seputar hak penasehat ini dengan sebuah catatan yang realistis. Yaitu kecuali jika memang ada alasan kuat untuk curiga, maka cukup lepaskan urusannya.
tanpa dendam, tanpa drama, tanpa kegaduhan. Mungkin itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Imam As-Sajjad. Lalu apa yang bisa kita highlight dari Risalatul Hukuk bagian hak penasehat ini? Jadi yang terpenting dari hak penasehat, yang paling hakiki bukanlah agar suaranya itu ditaati atau diikuti, melainkan agar ketulusannya itu dihargai. Dan mungkin juga di balik setiap nasihat yang mampir ke telinga kita, Tuhan sedang menguji satu hal, yaitu seberapa luas hamparan sabar dan hormat yang tersisa di dalam hati kita. Demikian kira-kira saripati hikmah dari Risalatul Hukuk bagian hak penasehat. Semoga bermanfaat dan apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin itu bisa mampu membisiki nurani kita sehingga kita dalam menjalani keseharian menuju ke tujuan akhir kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap penjagaan terbaik dari Allah untuk kehidupan kita kini dan nanti, dan kita selalu berharap bahwa kita selalu berada di jalan yang benar, jalan cahaya, di mana kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilayya fihi al-ihsan وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Allahumma ya Allah, karuniakan kepadaku di bulan ini kecintaan terhadap kebaikan, rasa benci terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Jauhkan aku dari murka-Mu dan siksa api neraka. Dengan pertolongan-Mu, wahai penolong para pencari pertolongan.